Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, untuk video kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Untuk vegetatif pada tumbuhan itu bisa secara buatan, juga bisa secara alami. Pada prinsipnya, vegetatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan alat reproduksi atau alat perkembangbiakan berupa bunga atau berupa strobilus untuk gimnospermae. Nah, karena tidak melibatkan alat kelamin, maka tidak terjadi peleburan antar sel gamet antara sperma dengan ovum. Kemudian vegetatif ini berlangsungnya lebih cepat untuk memperoleh individu baru dan punya manfaat untuk mendapatkan bibit unggul. Kita bahas untuk vegetatif secara alami. Vegetatif secara alami itu bisa dalam bentuk umbi lapis, rizom, umbi akar, umbi batang, geragih, tunas, dan tunas adventif. Yang pertama kita bahas untuk umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian tumbuhan yang membesar mengandung cadangan makanan. Nah, pada umbi itu kita jumpai yang namanya cakram. Nah, cakram inilah yang akan membentuk umbi baru yang kita sebut siung. Nah, siung inilah calon individu baru. Umbi lapis ini terjadi pada bawang merah, bawang putih, atau bakung. Yang berikutnya adalah rizom. Rizom adalah batang yang tumbuh di dalam tanah, di mana batang tersebut berisi cadangan makanan. Nah, bila batang tersebut itu terpendam di dalam tanah, maka bagian batang tersebut yang terpendam dalam tanah akan terangsang membentuk akar. Ini ya. Nah, apabila sudah terbentuk akar, kita potong ya, maka ada satu tanaman di mana ada batang, daun, dan akar, kita pindah di tempat yang lain, terbentuklah individu baru. Rizom ya, berkembangbiakan vegetatif secara rizom itu bisa kita jumpai pada lengkuas, jahe, temulawak, dan kunyit. Untuk yang berikutnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah vegetatif alami di mana batang ini mengandung cadangan makanan, jadi menggembung. Makanya disebut umbi batang. Nah, umbi batang apabila kita biarkan beberapa lama, maka akan tumbuh tunas. Ini contoh pada kentang, ini akan tumbuh tunas, mata tunas. Tunas inilah calon individu baru. Terjadi pada kentang, gembili, gadung, dan sebagainya. Ini gambarnya yang berkembang biak vegetatif alami dengan umbi batang. Yang berikutnya adalah geragih atau stolon. Nah, geragih atau stolon ini adalah batang yang menjalar di atas maupun di bawah permukaan tanah. Nah, pada bagian ruas-ruas batang tersebut yang menjalar itu akan membentuk mata tunas. Nah, mata tunas itulah akan tumbuh menjadi individu baru. Ini terjadi pada kelompok rumput-rumputan, arbai, dan stroberi. Ini adalah stolonnya, geragih. Untuk yang berikutnya adalah tunas, bagian tubuh makhluk hidup yang tumbuh menjadi tumbuhan baru, bisa membentuk rumpun. Ini terjadi pada pohon bambu, kemudian pisang. Yang berikutnya adalah tunas adventif. Kalau tunas adventif ini tumbuh di daun, bisa juga di bagian lain, misalnya ujung batang, ketiak daun, dan ruas-ruas. Contoh, cocor bebek. Tunas tersebut adalah calon individu baru. Demikian anak-anak tentang reproduksi vegetatif alami pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.